Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang dari masjid? Keterlaluan betul kalau masih ada setan di tengah-tengah kita. Ini masjid lagi ceramah pula. Ada setan? Ada. Setannya berupa handphone. Bos, simpan dulu HP mu bela. Nggak enak kita ceramah. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya, simpan dulu ya. Selama bapak pegang handphone, pasti dakwah yang kalian dengar setengah-setengah. Kenapa? Konsentrasi terbagi antara mata dengan telingamu. Susah connect. Malah begitu kau lihat orang lagi ngantuk malah kesum. Ya. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Boy, jauh-jauh saya dari Makassar ke sini, baru kau tidak perhatikan saya, nah enak bos. Nih, ibu-ibu pegang simpan HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Yang bawa istrinya berdoa pas kawin lagi. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau lanjut ceramah kalau ada yang pegang itu. Ini juga penting Pak, ya. Kenapa? Kalau live ada yang nonton non Muslim, dia marah-marah, padahal dia yang salah. Kenapa kau dengar dong? Ini untuk orang Islam. Kalau mau kau dengar ceramahku, masuk ke Islam. Simak dulu ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat dulu ya. Kita dengar orang-orang Palembang mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding ya, tanding. Siap? Nah, bapak-bapak diam. Nah, kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Jangan mau kalah ibu. Yuk ikuti saya bu, salawatnya. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, ini bukan kencang Pak, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau kau ditelepon cowok jangan
kau buat suaramu menjadi syahdu, mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowok bunda nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kan. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Ngapain? Ingat apa tanya-tanya? 2 hari tidak ditelepon pula. Di sana. Caleda. Caleda itu orang Bugis. Kalau di sini genit. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Yuk. Salatullah. Luar biasa. Kagum saya seorang Palembang, Pak. Saya sudah beberapa kali ceramah di Palembang ini. Setiap pengajian banyak anak mudanya. Kalian adalah masa depan Islam. Ya, biarkan sekarang ini pejabat yang sudah tua-tua mencuri, maling, koruptor, biar kita doakan cepat mati. Kalau dia mati kau ganti orang-orang beriman, maju negara kita. Jadi dosa demo-demo dan usah ribut-ribut, kita doakan saja mereka. Bapak, saudara-saudara sekalian, tadi adik-adik bisa nggak kau bedakan mana suara laki-laki perempuan? Bisa? Coba tutup mata, bisa nggak bedakan suara laki-laki dengan perempuan? Bisa, padahal nggak perlu kursus. Itulah hebatnya telinga. Mana ada pernah di sini kursus membedakan bunyi? Dan ini telinga Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Mau saya kasih handphone gratis? HP ku mau. Tapi begitu kau ambil langsung tuli. Mana yang mau tadi? Apa? Mau apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah bos. Berarti bukan handphone yang mahal, bukan seluler yang mahal, bukan pulsa yang mahal, tapi apa? Telinga. Allah kasih kau telingamu gratis. Hebatnya lagi telinga, dia tempatnya bagus, kiri kanan. Bayangkan repotnya seandainya daun telingamu di bawah ketek. Halo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bos, pernah lihat cewek yang dikawat giginya? Ada juga saya lihat cowok dikawat giginya. Hancur juga itu cowok. Dan itu deh mahal loh, itu mahal. Saya pernah tanya mahasiswaku, berapa harganya itu? 20 juta Ustaz. 1 kali umroh disimpan di giginya. Sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih kau gratis. Kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Biar kau mau kawat ya harga 100 juta, tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan behel, tapi Allah kasih gigi gratis. Tidak perlu kalian bayar. Itu 1 gigi. Coba itu tanya itu dokter spesialis gigi. 1 gigi yang ditanam, bukan yang dicabut-cabut ya, yang ditanam 22 juta 1 gigi. 22 juta. Gigi Allah kasih berapa? 32. Kali itu 22 juta. Bisa dipakai nikah 4 kali. Dan hebatnya lagi, Allah kasih kau itu gigi gratis, dan hebatnya lagi dibatasi tumbuh dan panjangnya.
tunjuk di sini. Nah, Dek, itu kalau kau makan kacang, tahu enggak itu kekuatan gigi geraham yang di belakang? Itu menurut dokter gigi, satu kali kau remut, berapa beratnya itu? Sama 48 kilo. Sama itu kau ambil 48 kilo beratnya, kau tumbuh begitu. Itu gigi, satu kali punya. Hebatnya tidak seragam, beda-beda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Kalau memutus namanya gigi seri. Kalau daging yang susah dirobek fungsinya gigi seri. Makanya kalau kau makan daging begini, tidak ada orang makan daging LGBT. Hebatnya lagi ada kekuatan gigi geraham yang keras, dan hebatnya Allah kasih gratis. Makanya kita alhamdulillah. Nih kamera ini di depan saya ini. Mahal ini bos, mahal. Minimal itu harga 15 juta, paling murah. Tapi apa ini? Biar kau punya ini kamera, kau harus punya skill menggunakan kamera. Jangan sampai kau, Ustadz foto ya setengah badan, sini foto setengah badan, betul jadinya setengah badan, pusat ke bawah. Ini dibutuhkan spesialis ilmu, namanya fotografi atau sinematografi. Saya mengajar fotografi di Unhas, ilmu komunikasi. Itu harus ditahu berapa megapiksel kekuatan kameramu, harus ditahu berapa kecepatan cahaya, harus ditahu kecepatan angin, kekuatan cahaya. Beda ketika indoor dengan outdoor. Itu kalau mau mengambil gambar yang baik tidak bagus kalau kita pakai autofocus, kita bagus pakai manual. Kalau dia jauh, zoom in. Kalau dia dekat, zoom out. Diputar. Kasih fokus. Apa ini mahal? Bukan. Siapa yang mahal? Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kamu kamera namanya retina. Di dalamnya ada lensa namanya tele. Kalau kamera ini ada lensa di dalam mata kita namanya pupil. Dia bisa zoom out, zoom in. Dan hebatnya lagi di mata, begitu kau buka autofocus, tidak perlu kau putar. Iya. Dan hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Pak kalau tidak bisa dibedakan, ketukar-tukar istri. Kenapa lain rasanya malam minggu ini? Apa bantu? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenal pemain bola? Tahu siapa pemain bola yang paling mahal transferannya sekarang? Neymar. Apakah Neymar yang jago? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang lututnya bisa bengkok dan tumitnya bisa bergerak, enselnya. Saya yakin Neymar tidak akan ada transfer kalau lututnya sudah tidak bisa bergerak. Tidak mau dia bengkok. Gimana main bola tidak bengkok kaki? Yo, bos, ini semua yang anak-anak kacuping ini, anak-anak ABG yang baru mimpi basah. Ada satu yang harus kau syukuri setiap hari. Apa? Allah kasih kau jari-jari bisa bengkok. Ini kadang kalau kau tidak syukuri. Bayangkan seandainya jari-jarimu tidak bisa bengkok, gimana kau SMS? Bagaimana kau WhatsApp? Repot ini yang coba lihat ini. Coba kalau dia tidak mau bengkok, repot. Makanya kau ucapkan setiap alhamdulillah. Ini sebabnya jangan selalu merasa miskin. Kita ini semua kaya bos. Coba pernah lihat orang sakit yang diinfus, dikasih penafas, dikasih napas bantuan oksigen? Kau tahu nggak itu satu yang besar itu
Katanya itu harganya sekitar 2-3 juta dan dipakai hanya 2 hari. Coba kalau Allah suruh bayar itu oksigen dipakai, lebih baik kalian bunuh diri sudah, tidak bisa bayar. Maka kita jangan pernah merasa miskin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, saudara-saudara sekalian, taklim kita kali ini kita dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah, alhamdulillah akhir-akhir ini mulai ramai. Zaman saya dulu kecil, tidak ada kita peringati tahun baru Hijriah. Alhamdulillah sekarang ini berarti gairah agama sudah baik di kalangan anak-anak muda. Meskipun ada juga anak muda di antara kita yang belum simpatik dan mau ikuti kajian begini. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan dia akan bisa ikut lagi. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya mau tanya, adik-adik, saudara-saudara, bapak ibu, mau tidak dirahmati Allah? Tahun ini 1441, mau tidak dirahmati Allah? Pasti mau. Kalau mau, apakah semua yang mau otomatis mendapat rahmat Allah? Ayo. Apakah semua yang mau rahmat Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Iya. Tidak. Coba tanya itu pencuri, narkoba, koruptor, mau dirahmati Allah? Mau dong. Apa dia langsung dapat? Tidak. Harus ada syaratnya. Contoh, tamat SMA, semua anak-anak yang tamat SMA ingin masuk ke universitas apa di sini? Universitas Sriwijaya. Mau semua daftar, mau ke fakultas kedokteran, teknik dan lain-lain semua. Daftar mereka ribuan orang. Apakah semua yang daftar otomatis masuk? Apa? Semua otomatis diterima? Tidak. Syaratnya apa? Harus lulus ujian. Ada syaratnya. Demikian juga dengan rahmat Allah. Saya mau dirahmati Allah, apa otomatis? Tidak. Ada syaratnya kalau kamu dirahmati Allah. Apa syaratnya? Nah, ini yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Syarat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk tahun 1441 ini, rahmat Allah akan menyertai dalam perjalanan kita. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Kalau kita simak ayat ini, syarat mendapat rahmat Allah ada 3. Lebih susah syaratnya jadi caleg, lebih susah syaratnya jadi pegawai negeri. Tapi rahmat Allah 3 saja syaratnya. Yang pertama, innal ladzina amanu, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik beriman semua? Ibu bapak beriman? Maaf, mengaku beriman itu gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman Ustaz. Masalahnya diakui enggak kau sebagai orang beriman? Kenal Sandiaga Uno? Tahu Sandiaga Uno? Itu kan orang Gorontalo, dekat dengan Sulawesi Selatan. Saya orang Sulawesi Selatan. Tahu Sandiaga Uno? Nah, itu Sandiaga Uno masih 2 kali sama saya. Bapaknya dengan bapakku sepupu sekali. Lahir saya sepupu 2 kali. Ngaku. Langsung bingung semua. Kok nggak ada miripnya? Sandiaga Uno cakep, saya dasar hancur. Ngaku bos, ngaku gampang. Saya sepupu itu Sandiaga Uno, ngaku. Begitu dicek ke beliau, Pak Sandi katanya sepupu 2 kali sama Daskat Latif. Siapa Daskat Latif? Namanya aja baru ku dengar. Begitu juga nanti di akhirat bos. Ya Allah, saya beriman kepadamu. Kata Allah, mana katanya?
Kau beriman, mana tanda-tandamu kalau kau beriman? Kau ngaku beriman, tapi kau tidak ada tanda beriman di dalammu. Kalau begitu apa tanda orang beriman? Masih ingat waktu kita SD? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi iman ini ada 3 unsur yang tidak bisa dipisah dengan iman. Apa itu? Yakin dulu. Yakin cukup? Tidak, harus kau ucapkan. Sudah cukup? Tidak, harus kau laksanakan. Artinya imanmu harus kau yakini, ucapkan, lakukan. Kalau kau cuma ucapkan yakin, belumlah sempurna imanmu. Dek, cewek, iya Ustaz, bagaimana hukumnya pakai jilbab dek? Wajib Ustaz. Artinya apa? Dosa kalau tidak pakai. Betul Ustaz. Kenapa tidak pakai jilbab? Masih gadis Ustaz. Saya kurang cantik kalau tidak pakai jilbab Ustaz. Ini beleng-beleng. Tahu kan beleng-beleng? Beleng-beleng dongo. Tahu dongo? Ya beleng-beleng. Bagaimana hukumnya ngelem box? Lem box. Sekarang anak muda lem dia hisap, dia campur lagi lem tikus. Nyata-nyata itu lem untuk tikus, dia yang gesok. Yang penting jago tambah lem Korea. Tahu lem Korea? Nggak mau tak buka mulutmu itu kalau itu lem Korea besi aja dia tempel. Bagaimana hukumnya? Haram Ustaz. Kenapa kau ngelem? Gaul Ustaz. Bagaimana hukumnya merokok? Haram. Siapa bilang? Ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian Indonesia mengatakan makruh. Saya selidiki, ternyata yang bilang makruh karena dia juga merokok. Oh, yakin merokok haram? Haram. Kenapa kau merokok? Nggak jalan otakku Ustaz. Ada kayak begitu toh? Ada? Ada merokok di sini? Ada? Ada, saya lihat di sini bos. Berhentilah. Ya, kalian kan benci betul itu yang katanya 9 naga. Nah, kau sendiri yang kasih kaya itu. Dari mana kekayaannya? Rokok. Coba itu yang terkaya di Indonesia yang kalian benci itu. Coba, dari mana? Pabrik rokok. Coba orang Islam semua berhenti merokok. Berhenti dia jadi naga dan kecoa dia. Ya, coba kalau semua orang Islam tarik uangnya dari bank konvensional. Coba kalian semua pulang besok ambil semua uang di konvensional, simpan di rumahmu, beli emas. Bangkrut mereka. Siapa yang kasih kaya? Ya kita sendiri. Nabungan 2 juta, 3 juta ini yang dikumpul, kasih kredit, dia pakai kredit duit kita. Coba kalau kalian cinta, ingin mendapat rahmat Allah, berhentilah merokok. Ustaz, saya selalu berdoa Ustaz. 5 kali saya berdoa sehari semalam. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Kau merokok? Itu dia Ustaz. Itu sebabnya bos. Rokok kan haram. Satu bungkus berapa isinya? Nah, coba orang perokok dia tahu. 16. Yuk, ada juga yang 20. 20 batang berarti 20 kali kok nyerempet haram 1 hari. Gimana doamu mau dikabulkan? Maka adik-adik yang merokok, berhentilah merokok. Udah jalan otak Ustaz. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otak. Nah, kau tidak merokok kalau siang? Itu juga orang merokok kayak saya lihat kayak orang beleng-beleng. Coba lihat. Begini saja kerjanya. Itu aja dikerja 20 menit. Sekali-kali
isap kunyah. Sayang itu dia buang-buang. 20.000 ini. Dan kalian para perokok, kami hargai kau. Silahkan kau merokok, tapi tolong hargai kami yang tidak merokok. Gimana caranya? Jangan kau kasih itu dari mulutmu masuk ke hidung kami. Bayangkan kalau sudah masuk pula di hidungnya keluar. Ditiup angin, masuk hidungnya sudah dasar. Kalau dia 3 hari tidak sikat gigi. Kalau kau mau merokok, jangan ganggu lingkungan. Gimana caranya? Kau bawa kresek, kantong plastik, sudah. Simpan itu asapnya, kau sendiri nikmati. Habis saya kau isap lagi nih. Ya, jelas. Iman, yakin dalam hati, ucapkan melalui lisan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, ada yang tahu aurat laki-laki? Mana aurat laki-laki? Pusat sampai kalian kalau pergi main futsal, bulu tangkis, bola, tenis, basket, jangan kelihatan paham. Itu dosa. Bagaimana hukumnya kelihatan paham? Dosa. Kenapa kalau main bola kelihatan paham? Kenapa kalau kau pergi main basket kelihatan paham? Kenapa main bulu tangkis kelihatan paham? Berarti imanmu baru 2/3, belum sempurna. Ayo, tahun ini silakan main bola, silakan main basket, silakan jogging. Jangan tontonkan auratmu. Saya jogging juga kalau di Makassar, jogging saya. Tapi saya pakai gamis begini. Saya benar Pak. Orang bilang ketawa, saya bilang kenapa? Memangnya kau yang pakai? Saya yang pakai, kau yang sibuk. Nih, ayo. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, tutup aurat. Ibu-ibu kalau merasa beriman kepada Allah, adik-adik akhwat kalau merasa beriman kepada Allah, ya tutup auratnya. Saya sudah tutup aurat Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan sempit. Ini banyak juga pakai jilbab tapi sempit. Ketat. Pantatnya kita setengah mati. Transparan pula. Biasa saya bilang ini cewek cerdas atau beleng-beleng. Syarat pakaian itu kan 1, tutup aurat. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3, pantas. 4, indah. Tutup aurat sudah, alhamdulillah. Tapi sempit, tidak memenuhi syarat. Kami ini laki-laki habis amal gara-gara kelakuannya ini cewek-cewek. Tolonglah kami ini, kasihan. Jangan kau habisi amal kami. Marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, dan dilihat barang bagus. Agama Islam mengajarkan jangan gara-gara kelakuanmu, jangan gara-gara perbuatanmu orang jadi berdosa. Kan perbuatanmu jadi kami laki-laki yang berdosa. Mestinya kalian jaga akhlak, kami jaga mata, sopan lidah. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya sopan, tidak mungkin kami ganggu. Coba lihat cowok-cowok kalau di pinggir jalan main gitar, mengapa.
sebelah cewek jungkir balik dong. Kalau melaku beriman, yuk pakai jilbab, oke, tapi jangan mempertontonkan leku-leku tubuh. Adik-adik juga nih, masuk masjid jangan kau pertontonkan leku-leku tubuh, meskipun kau laki-laki. Terutama ini yang badannya agak tinggi. Bukan gendut, cuma buat makan. Sempitlah bajunya, kaos pula, masuk ke masjid, ruku masih bagus kelihatan. Sujud ada celengan di belakang. Rasanya mesti kasih lipat. Biasa kalau saya gendut. Ya, yuk. Satu, pakaian itu menutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Tiga, pantas. Apa ini pantas? Orang Bugis bilang Siti Naja. Siti Naja itu sepantasnya. Kalau kalian sudah mengaku hijrah, janganlah berpakaian yang tidak bagus. Kalau merasa sudah haji, pakailah pakaian haji. Kalau sudah haji, kemana-mana pakai songkok, aman itu sifatnya. Coba kalau pakai songkok kemana-mana, Pak. Tidak mungkin Bapak masuk karaoke. Pak Haji, salah masuk Pak Haji. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suamimu mau tergoda, mau terhindar dari godaan dan perbuatan maksiat, suruh kemana-mana pakai gamis, pakai baju takwa, pakai songkok putih, aman itu di jalan. Saya rasakan Pak. Saya kalau kemana-mana kan begini. Biasa ada cewek namanya saya darah muda. Tiba-tiba ada cewek melintas cantik, rasanya mau dilihat tapi saya pakai gamis, terpaksa sedikit saja. Ya, kalau merasa beriman kepada Allah, pakai baju yang sepantasnya. Kalian pengurus masjid, ya tidak sepantasnya lah pakai leku-leku sempit. Katanya pengurus masjid, pakai baju kaos ke masjid, sempit pula, pakai training sport menghadap kepada Allah. Apa itu pantas? Tidak pantas. Betul boleh, tapi tidak pantas. Namanya akhlak. Puncak semua ilmu adalah akhlak. Kalau saya teman dengan ustadz, pantas tidak saya berpakaian begini? Tanya kepantasannya. Dan yang keempat syarat pakaian yaitu indah. Indah tidak dilupakan dalam Islam, tapi dia ada pada urusan keempat, dan itu tidak boleh dibalik-balik. Sayang seribu sayang, kita bikin pakaian indah nomor 1, nutup aurat nomor 19. Akhirnya apa? Nutup pakaiannya. Saya bilang ini monyet atau manusia, kambing atau manusia. Dan saya heran lihat itu perempuan, bajunya tipis, kecil kainnya, sedikit kelembarnya, mahal Pak. Coba lihat yang baju tipis-tipis itu, sedikit pula kainnya, itu sampai jutaan. Sementara baju yang longgar, kainnya tebal, 2 meter pula, murah. Mana yang dibeli di cewek? Ini yang tipis, bele-bele. Iya, kalau mengaku beriman kepada Allah, ayo tutup aurat, namanya iman. Lalu itu baru kita lihat dari definisinya iman. Lalu bagaimana karakternya, tabiatnya, sifatnya orang beriman? Satu diantaranya buka Quran. Orang beriman itu kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu satu, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Mau tahu contohnya namanya getaran hati? Mau? Adik-adik pernah jatuh cinta? Hah?
pernah suka sama perempuan, kau mau untuk sama dia, sementara dia juga mau muntah lihat kamu. Itu dulu waktu saya sekolah SMA, ada perempuan saya suka betul, saya senang betul itu, tapi saya tidak berani menyatakan cinta sama dia. Tapi kalau saya dengar namanya disebut, wih, kayak bergetar hati saya. Itu kalau ada orang kita suka kan didengar aja namanya, itu sudah getar hati. Wah. Tapi saya tidak mampu mengatakan. Nanti setelah saya sarjana, sudah jadi dosen, sudah jadi ustaz, ketemu. Itu yang dulu saya suka. Lalu saya bilang, sebenarnya ibu saya suka sekali dulu ibu waktu SMA itu. Dia bilang, kenapa tidak ngomong? Sebenarnya saya juga suka kau udah saat dulu itu. Inilah yang disebut Lambertus. Tahu Lambertus? Lambat berterus terang. Kalau namanya Allah disebut lalu mampu menggetarkan hatimu sampai meneteskan air matamu, maka kau termasuk orang yang baik imannya. Kadang ada yang tanya sama saya, Ustaz, setelah saya hijrah Ustaz, saya bangun sholat tengah malam, kadang-kala dini hari jam 3 gelap, hening, saya sujud kok air mata saya keluar Ustaz, sah tidak sholat saya Ustaz, air mata saya tidak bisa saya bendung, sah tidak sholat saya, sah sholatmu. Bersyukur kau kena tidak semua orang diberikan air mata seperti itu. Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Tapi masalahnya bagaimana mau bergetar hatinya ketika disebut nama Allah? Namanya Allah kupermainkan. Datang pengajiannya ada Ustaz Dasat dari Makassar, itu yang Ustaz bilim-bilim. Udah datang? Insya Allah, aku yakin, insya Allah. Betul kau datang, insya Allah masuk kau. Besok tidak datang malamnya, besok ketemu. Kenapa kau tidak datang? Saya kan sudah bilang insya Allah. Nah, ini Allah dijadikan kambing hitam. Tidak boleh kalian mengatakan insya Allah kalau dalam hatimu memang tidak mau. Lebih kau jujur. Mohon maaf, saya mau sekali tapi sebentar malam ada sepak bola. Nah, lebih kau jujur daripada itu. Daripada kau bilang insya Allah padahal hatimu tidak mau, marah Allah. Kau jadikan Allah sebagai kambing hitam. Ya, adik-adik kalau mau melakukan dan bersumpah melakukan atau berencana sesuatu, kau bilang insya Allah. Mau kemana? Mau pergi sekolah insya Allah. Mau kemana? Mau ke pasar insya Allah. Karena ada penjual kambing, ketemu sama Ustadz, mau pergi menjual kambingnya. Pas dekat dari pasar, Ustadz mau pergi sholat jamaah duhur. Pak, mau kemana? Mau jual kambing. Pak Ustadz bilang jangan takabur. Pak Haji bilang insya Allah. Apa insya Allah? Itu 3-4 kali saya guling-guling sudah sampai pasar. Depan sudah pasar. Jangan takabur Pak. Bilanglah insya Allah. Apa lagi insya Allah? Pasar sudah dekat. Pergilah Pak Ustadz, pergilah masuk pasar. Begitu sampai di pasar, tanpa dia tahu, tanpa sepengetahuan, terbakar pasar, terbakar semua kambingnya, hancur, tidak ada terjual. Pulang Pak Ustadz, ketemu lagi yang tadi penjual kambing. Dari mana Pak? Insya Allah habis kambing terbakar. Lagi insya Allah sudah habis. Maka adik-adik, kalau mau tahu iman kepada Allah bagus atau tidak, ketika nama Allah dengar namanya bergetar hatimu, aku yakin imanmu bagus. Ibu lagi zikir, ya, tanpa terasa air matanya berlinang, dosa-dosa masa lalunya terbayang, lalu bergetar hatinya. Itu berarti hebatnya orang-orang seperti ini, hanya orang-orang pilihan. Maka untuk melatih getaran hati seperti itu, maka sering-seringlah menyebut namanya. Gimana cara menyebut nama Allah? Boleh dengan lagu, boleh dengan ala kadarnya biasa, dengan kalimat yang tepat, boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan selesai sholat kita banyak berzikir kan. Yang 33 itu 33 subhanallah, 30 Allahu Akbar 33. Kok kenapa saya zikir tidak mampu menggetarkan hati saya? Karena kau zikir seperti makan pisang goreng panas. Sungai.
di masjid. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Ada Abdullah di sampingnya. Siapa? Kenapa Pak? Siapa panggil kau? Itu ada Sayyidina Abdullah. Perbaiki bos. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah enaknya kemana-mana dek bawa begini. Coba, meskipun ada yang bilang itu bid'ah, daripada sama Nabi itu sesat, jangan bos. Kalau kau tidak mau pakai begini, tidak usah. Tapi jangan kau bilang orang pakai begini bid'ah dan sesat masuk neraka. Masa gara-gara begini orang masuk neraka? Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada memang begitu. Belajar agamanya di YouTube baru 3 menit habis kuotanya. Lalu kita ini ustadz yang sudah belajar puluhan tahun agama mengajarkan bid'ah itu. Coba kalau begini, coba kalau pegang begini, otomatis ingat Allah itu mulutmu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada orang pegang begini langsung jabu mente 4, pisang goreng 3. Tidak ada tuh. Ibu-ibu, itu di tas kalau ibu bepergian jangan cuma bedak ada di dalam. Lipstik, cermin, bawa juga tasbih. Adik-adik lagi di atas angkot, subhanallah. Tiba-tiba ada cewek masuk, jatuh, tahan tuh kakinya, kelihatan pahanya. Apa kau baca? Bukan alhamdulillah. Apa? Bukan juga astagfirullah. Subhanallah dulu yang pertama. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Allah yang kau puji, bukan pahanya kau puji, tapi Allah yang kita puji karena dia telah menciptakan keindahan itu. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu tidak berdosa karena tidak disangka-sangka. Itu mungkin jelek kalau saya katakan rezekimu itu kan tidak disangka-sangka bos, tiba-tiba datang. Nah batasnya setelah berkedip. Kalau berkedip kau masih lihat dosa. Jangan juga sudah dengar begini, begitu lihat dia tahan dulu. Ya, ternyata sudah berkedip, terbuka masih kelihatan ada jeda untuk. Nah, maka kau ucapkan palingkan pandanganmu, jangan kau istighfar, tetap melotot. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Tanda orang beriman apabila didengar nama Allah bergetar hatinya. Kalau ibu-ibu lagi zikir bergetar betul hatinya, ibu masih baik imannya. Ya. Yang kedua, menurut Quran tadi, tanda orang beriman. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Tadi dia dengar nama Allah dia dengar, getar hatinya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, tambah imannya. Itu bagus imanmu. Selesai dengar ceramah, besok dia berhenti merokok. Bagus imannya. Tapi kalau bilang, gak usah lagi kau panggil itu Ustaz, gak enak ceramahnya, 4 dia bahas saya terus dia kena lagi, dia tatap lagi pula mata saya. Bapak sudah rusak imannya. Kalau dia pulang lalu dia bilang benar yang disampaikan ayat tadi Ustaz, betul, saya insya Allah besok saya akan memperbaiki diri. Aku yakin Bapak orang beriman.
Yang ketiga tanda orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri. Apa itu berserah diri? Menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah berikhtiar, berdoa, lalu dia bertawakal kepada Allah. Daftar SMA, tamat SMA, daftar Universitas Sriwijaya, tidak lulus, you berserah diri kepada Allah. Jangan bersangka buruk, berserah diri. Ibu-ibu, ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, kita hindari, kita usaha baik, tapi terjadi, tawakal kepada Allah. Sudah sekolah, kuliah baik-baik, IP-nya tinggi, ternyata daftar tidak lulus karena tidak mau nyoba, you berserah diri kepada Allah. Pasti Allah punya rencana yang terbaik buat kalian. Saya tamat SMA, Pak, daftar saya tentara, saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Nggak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus akabri polisi, sekarang dia reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih, jadi ustad. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Saya sangka bos, Allah kasih yang terbaik. Gagal saya jadi akabri, saya daftar fakultas kedokteran dengan harapan mudah-mudahan bisa jadi dokter, menyenangkan hati orang tuaku. Saya bimbingan tes, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, 40 malam berturut-turut. Saya tes, bimbingan tes yang terbaik. IP ku waktu itu tamat SMA saya juara umum. Saya berdoa kepada Allah, saya nasar kalau saya puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Begitu tes keluar hasilnya, tidak ada nama aku. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih jadi dokter saya Tuhan? Saya mau baikin sama orang tua saya. Saya tahu karena saya lulus di Sospol, Fakultas Sosial Politik Ilmu Komunikasi. Saya tahu jawabannya. Begitu saya pulang kuliah terjadi tabrakan dekat kampus, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang tidak enak badan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai detik ini saya lihat video-video itu, ada itu yang tentara polisi di Papua, kasihan di panas ininya. Saya baru lihat itu kayak mau muntah saya Pak, pening. Ternyata Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kamu jadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus dokter yang waktu itu, dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, dok, kau pulang lebaran? Tidak Ustaz, mahal tiket. Di mana kita ini? Kalau saya mau pulang minimal 30 sampai 40 juta. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustaz. Tidak ada pusing saya soal tiket Pak. Bukan saya yang beli, mau mahal mau murah, tidak ada urusan. Hebatnya lagi, saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Yang namanya bersangka baik, berserah diri kepada Allah. Ya, sangka baik, berserah diri kepada Allah. Insya Allah orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ibu-ibu nih sudah berbuat baik di rumah, ngurus suami dengan sebaik-baiknya, ngurus anak sebaik-baiknya, tiba-tiba dapat kabar suamimu kawin lagi, tawakal kepada Allah.